Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Pada hari-hari paling awal dalam sejarah manusia, ketika dunia masih sunyi, gelap dan penuh misteri, belum ada kota, belum ada jalan, belum ada suara yang memecah ketenangan selain desiar angin yang menyapu lembah-lembah bumi. Tanah masih perawan, langit masih jernih, dan manusia baru saja belajar mengenal arti hidup dan kasih sayang. Namun, di tengah kesunyian itu, sebuah peristiwa mengoyak ketentraman bumi. Satu saudara bangkit melawan saudara yang lain. Darah pertama manusia jatuh ke tanah. Darah itu adalah darah Habil, anak Adam, manusia pertama yang wafat bukan karena usia, tapi karena amarah saudaranya sendiri. Pembunuhan pertama di muka bumi telah terjadi, dan sejak saat itu, bumi tidak pernah sama lagi. Di balik kisah kelam itu tersimpan rahasia yang jarang diketahui. Sebab kisah ini bukan hanya tentang sebuah dosa yang lahir dari iri dan dengki, tetapi tentang perjalanan panjang seorang manusia yang terkutuk oleh penyesalan, yang melangkah sendirian dalam keheningan dunia, membawa beban yang tak sanggup dipikul oleh siapapun. Namanya Qabil. Ia pernah menjadi seorang anak yang disayangi, seorang saudara yang dikenal, seorang manusia yang seharusnya berjalan dalam cahaya. Tapi setelah darah Habil membasahi bumi, semuanya berubah. Langit menatapnya dengan murka, bumi menolaknya, bahkan hewan-hewan pun menjauh darinya. Ia berlari menembus lembah-lembah sunyi, mendaki bukit yang kering, menatap ke langit yang seakan tak lagi memandangnya dengan kasih. Dan di setiap langkahnya, terngiang-ngiang suara saudaranya yang tak lagi bernyawa. Panggilan lirih dari masa lalu yang terlambat untuk disesali. Bagaimana kehidupan Qabil setelah itu? Bagaimana akhir dari manusia pertama yang menumpahkan darah di bumi? Mari kita simak bersama ceritanya. Pada masa-masa itu, dunia masih hening. Pegunungan berdiri diam bagai saksi bisu. Sungai mengalir perlahan di antara lembah-lembah muda, dan hutan tumbuh lebat menyelimuti bumi yang baru saja mengenal kehidupan. Belum ada kota, belum ada jalan, belum ada suara manusia selain dua nafas yang berhembus lembut di antara kesunyian dunia. Hanya ada dua hati yang berdetak, yakni Adam dan Hawa. Mereka adalah manusia pertama, dua jiwa yang diturunkan dari surga menuju bumi, ke tempat yang asing, namun dipenuhi rahmat Tuhan. Ketika pintu surga tertutup di belakang mereka, langit menjadi saksi pertama atas air mata penyesalan yang jatuh dari mata manusia. Di tanah yang baru, mereka mulai belajar segalanya dari awal. Dari napas pertama hingga langkah pertama, dari kata-kata pertama hingga doa pertama. Dalam kesendirian yang sunyi itu, Adam dan Hawa menengadahkan tangan mereka ke langit, memohon ampun kepada Allah atas kesalahan yang telah terjadi. Mereka berdoa dengan suara gemetar, memohon agar cinta ilahi tidak berpaling dari mereka. Dan Allah Maha Pengasih, Maha Penerima tobat. Ketika tobat mereka diterima, bumi yang semula gersang mulai berdenyut dengan kehidupan. Langit menjadi teduh, angin berhembus lembut, dan dalam keheningan itu, Adam dan Hawa kembali dipersatukan. Bukan lagi di taman surga, melainkan di taman dunia, tempat di mana kehidupan manusia akan dimulai. Di malam-malam berikutnya, mereka berdoa lagi, kali ini dengan harapan baru. Mereka memohon kepada Allah agar dianugerahi keturunan, agar bumi ini tak lagi sunyi, agar langkah mereka tak berhenti hanya pada dua jejak. Doa itu pun diterima, dan tak lama kemudian, bumi mendengar sesuatu yang belum pernah terdengar sebelumnya, tangisan seorang bayi. Sebuah suara kecil, namun cukup untuk mengguncang langit dan bumi. Tangisan itu adalah tanda kehidupan baru, tanda dimulainya kisah panjang manusia di muka bumi. Suara itu adalah awal dari segalanya. Hawa melahirkan 20 kali, dan setiap kelahiran adalah keajaiban yang menggema di seluruh bumi muda yang baru mengenal kehidupan. Setiap kali tangisan bayi terdengar, bumi yang sunyi seolah tersenyum,
Dan langit menunduk menyaksikan kelahiran umat manusia yang pertama. Dari rahim seorang ibu pertama, lahirlah 40 anak. Setiap kelahiran membawa sepasang kehidupan. Satu laki-laki dan satu perempuan, dua jiwa yang diciptakan berpasangan dalam keseimbangan. Mereka tumbuh dalam kasih sayang Adam dan Hawa, belajar berbicara, berjalan, dan mengenal arti keluarga di tengah alam yang masih murni, di bawah cahaya matahari yang belum pernah menyinari dosa manusia. Namun, dari sekian banyak anak yang dilahirkan, ada pasangan pertama yang kelak akan mengubah arah takdir manusia. Merekalah Qabil dan Iklimah, si sulung, kuat dan berwibawa, namun menyimpan bara di dalam hati. Dan setelah mereka, lahirlah Habil dan Labuda, kembar yang lembut, berhati jernih dan penuh kasih. Mereka tumbuh bersama, bermain di padang yang luas, menatap langit yang sama, dan mendengar kisah ayah mereka tentang surga yang pernah mereka tinggali. Seiring berjalannya waktu, dan dunia pun berubah. Anak-anak yang dulu polos mulai mengenal perbedaan. Cinta dan rasa memiliki perlahan berubah menjadi persaingan. Dalam hati Qabil, tumbuh sesuatu yang gelap, sesuatu yang halus tapi berbahaya. Rasa iri, rasa tidak puas, rasa ingin memiliki apa yang bukan miliknya. Dari dua saudara yang pernah tertawa bersama, sebuah jurang mulai terbentuk. Jurang antara kebaikan dan kejahatan, antara cahaya dan kegelapan. Dan dari jurang itulah sejarah panjang manusia akan menuliskan kisah paling kelamnya. Ketika masa itu tiba, masa bagi anak-anak Adam dan Hawa untuk membentuk kehidupan mereka sendiri, sebuah wahyu ilahi turun membawa ketetapan yang penuh hikmah. Allah menurunkan aturan agar setiap saudara kembar tidak boleh menikah satu sama lain. Sebaliknya, mereka hanya diperbolehkan menikah dengan pasangan dari kelahiran yang lain. Sebuah hukum suci yang datang langsung dari langit untuk menjaga kesucian garis keturunan manusia pertama. Dalam kebijaksanaannya, Allah menetapkan apa yang halal dan apa yang haram, bukan karena keinginan manusia, tapi karena kesempurnaan ilmu dan kasih-Nya. Hukum ini bukan sekadar aturan, melainkan pondasi bagi kehidupan manusia yang baru tumbuh di bumi. Pada masa itu, rasa persaudaraan hanya benar-benar ada di antara anak-anak kembar. Mereka yang lahir dari rahim yang sama, berbagi nafas pertama, dan dibesarkan dengan ikatan yang begitu kuat. Sedangkan antara mereka yang lahir dari kelahiran berbeda, tidak ada kedekatan batin yang sama. Mereka nyaris seperti orang asing satu sama lain, meski berasal dari ayah dan ibu yang sama. Dalam kisah yang diabadikan dalam Al-Quran, dan disebut dalam banyak tafsir, termasuk tafsir Ar-Razi, Qabil berhadapan langsung dengan aturan ilahi tentang pernikahan. Namun, di dalam hatinya Qabil menolak. Ia ingin menikahi saudara kembarnya sendiri, Iklimah, perempuan yang dikenal memiliki paras paling elok di antara seluruh anak-anak Hawa. Sedangkan saudari kembar Habil, yakni Labuda, tak memiliki kecantikan yang sama. Dan di sanalah, untuk pertama kalinya dalam sejarah manusia, keindahan menjadi sebab bencana. Qabil menatap saudari kembarnya, dan dalam hatinya bergemuruh hasrat yang tak bisa dipendam. Tidak, dia milikku, dia akan selalu menjadi milikku. Bisikan itu tumbuh menjadi keyakinan, keyakinan yang berlawanan dengan kehendak Tuhan. Qabil merasa ia berhak atas apa yang diinginkannya. Ia lupa bahwa di atas keinginan manusia, ada ketetapan ilahi yang tak boleh diganggu-gugat. Dan dari sinilah ketidaksepakatan pertama dalam sejarah manusia dimulai. Dua saudara yang pernah bermain bersama di bawah sinar matahari, kini berdiri di sisi yang berbeda dari kebenaran. Seiring berjalannya waktu, amarah Qabil semakin membara. Setiap kali ia melihat Habil, adiknya yang tenang, patuh, dan berwajah jernih, hatinya semakin gelap. Ia tidak lagi memandang sebagai saudara, tetapi rival yang merebut sesuatu yang dianggap miliknya. Adapun Habil, dengan hati yang murni, tidak pernah berniat menentang. Ia menerima perintah Allah dengan ketundukan penuh. Bahkan ketika tatapan Qabil penuh dengan kebencian, Habil tetap berdiri teguh di jalan ketaatan. Dan di sanalah, di antara dua darah yang sama, benih permusuhan pertama tertanam. Benih yang kelak tumbuh menjadi tragedi besar, pembunuhan pertama di muka bumi. Dalam kegelapan hati Qabil, bisikan setan mulai terdengar.
halus, menggoda, bagai hembusan angin malam. Mengapa ia memiliki apa yang kau inginkan? Apakah engkau akan diam saja melihatnya mengambil milikmu? Dan sejak saat itu, kecemburuan menjadi api. Api yang membakar nurani, menyelimuti cinta persaudaraan, dan perlahan menghapus cahaya iman dari dalam diri Qabil. Seiring berlalunya hari, bayangan gelap dalam hati Qabil semakin menebal. Ia tidak lagi sekadar merasa iri. Ia mulai tenggelam dalam gelora perasaan yang menyesakkan. Dan tanpa disadari, dua saudara itu kini menjadi dua sisi dari hakikat kemanusiaan. Habil si adik adalah seorang penggembala. Setiap hari ia berjalan di padang luas, menggiring domba-dombanya di bawah langit yang biru dan angin yang lembut. Ia mengenal kedamaian dari suara alam, dari lembutnya embun pagi, dan dari bisikan doa yang tak pernah putus. Di matanya ada ketenangan, dan di hatinya hanya ada cinta kepada Allah. Ia hidup sederhana, tulus dan pasrah, seolah setiap hembusan napasnya adalah bentuk ibadah. Sedangkan Qabil, sang kakak, adalah seorang petani. Tangannya kasar karena tanah, tubuhnya kokoh karena kerja keras. Ia menanam, memanen, dan melihat hasil dari jerih payahnya dengan rasa bangga. Namun, di dalam hatinya, perlahan tumbuh keyakinan yang salah, bahwa kekuatan dan hasil yang ia miliki datang dari dirinya sendiri, bukan dari Tuhan yang memberi rezeki. Ia mulai menyembah kerja kerasnya, bukan Tuhannya. Perbedaan ini yang awalnya tampak kecil, menjadi benih konflik besar di antara mereka. Bukan hanya perbedaan profesi, tapi perbedaan cara mereka memandang kehidupan. Adam menyaksikan perubahan itu dengan hati yang hancur. Ia yang pernah melihat cahaya surga dan merasakan rahmat Allah secara langsung, kini harus melihat dua darah dagingnya sendiri saling menjauh. Di satu sisi ada kebenaran dan ketundukan, di sisi lain ada kesombongan yang tumbuh dari keinginan dunia. Suatu hari Adam memanggil Qabil. Suaranya berat, namun lembut seperti seorang ayah yang berusaha menahan air mata. "Anakku, jalan yang kau pilih ini akan membawamu pada kehancuran. Dengarkanlah aku, kembalilah sebelum terlambat." Tapi telinga Qabil telah tertutup oleh kemarahan. Suara ayahnya bagai angin yang berlalu tanpa arti. Ia tidak mendengar lagi suara kasih, tidak melihat lagi cahaya petunjuk. Yang tersisa hanya bisikan setan yang membenarkan kebenciannya. Melihat kebekuan hati anaknya, Adam hanya bisa menatap langit dengan mata berkaca. Ia tahu, ini bukan lagi pertarungan antara dua anaknya, tetapi antara iman dan kesombongan, antara cahaya dan kegelapan. Lalu dengan penuh kepasrahan, Adam mengangkat tangannya ke langit. Dalam suara yang lirih namun penuh makna, ia berdoa, "Ya Rabb, Engkaulah yang maha mengetahui, Engkaulah yang memutuskan segala perkara." Dan langit pun diam, bumi seakan menahan nafas, karena takdir yang kelam tengah menunggu untuk terungkap. Ketika pertikaian di antara kedua putra Adam semakin meruncing, Allah yang maha bijaksana menurunkan perintahnya. Sebuah ujian, bukan untuk membuktikan siapa yang lebih kuat, tetapi siapa yang lebih tulus. Allah memerintahkan kepada Nabi Adam untuk menguji kedua putranya. Habil dan Qabil diwajibkan mempersembahkan kurban, sebuah tanda pengabdian dan ketundukan kepada Sang Pencipta. Dan dari sana akan terlihat siapa di antara mereka yang hatinya benar-benar berserah. Habil menerima perintah itu dengan hati yang lapang. Ia pergi ke padang rumput tempat domba-dombanya merumput, menatap hewan-hewan itu dengan kasih. Dari sekian banyak yang ia miliki, ia memilih yang terbaik, seekor domba gemuk, sehat dan tanpa cacat. Dengan tangan yang gemetar namun penuh cinta, ia mempersembahkannya untuk Allah, seraya berbisik dalam doanya, "Ya Tuhanku, ini dari hamba-Mu yang lemah. Aku tidak punya apapun selain niat dan cinta yang Kau tanam di hatiku." Dan saat itu juga, api dari langit turun, menyambar lembut persembahan Habil. Api itu menjadi tanda penerimaan, tanda bahwa kurban seorang hamba yang ikhlas telah sampai ke hadapan Tuhan. Sementara itu, Qabil berdiri di kejauhan, menatap dengan mata yang penuh campuran antara heran dan kemarahan. Ia pun menyiapkan kurbannya sendiri, namun dengan hati yang berbeda. Ia memilih hasil panen yang buruk, butiran gandum yang layu, dan buah-buahan yang mulai busuk.
Ia menatap hasil kerjanya bukan dengan kerendahan hati, tetapi dengan keangkuhan. Dalam hatinya ia bergumam, Tuhan akan menerimanya karena aku telah bekerja keras. Siapa lagi yang lebih layak mendapat penerimaan selain aku? Namun langit tetap diam, bumi pun tak bergerak. Tidak ada api, tidak ada cahaya, tidak ada tanda penerimaan. Persembahan Qabil tetap di tempatnya, dingin, tak tersentuh dan penuh penolakan yang sunyi. Qabil menyadari bahwa Allah menerima persembahan saudaranya, tapi tidak menerima persembahannya sendiri. Wajah Qabil menjadi merah, nadinya membengkak, tangannya mengepal, napasnya menjadi berat. Alih-alih bertobat, merasa menyesal, dan memperbaiki karakternya, Qabil justru memenuhi hatinya dengan kemarahan terhadap Habil. Dalam hati ia berkata, bagaimana bisa kurbanku tidak diterima, sedangkan kurban Habil diterima? Qabil merasa sangat kecewa tanpa mau menyadari kesalahannya. Sebab dengan diterimanya kurban Habil, otomatis ia harus menerima keputusan menikah dengan Labuda. Sementara Habil menikah dengan Iklimah, wanita cantik yang sangat ia cintai. Kecemburuan pun membakar di dalam dirinya. Amarah Qabil semakin memuncak kala menatap wajah Habil. Di saat itulah tipu daya setan merasuki jiwanya, menyalakan api kebencian, iri dan amarah. Setan membisikkan ke dada Qabil, mengajarkan jalan gelap yang belum pernah dikenal manusia sebelumnya. Bunuhlah Habil, jangan biarkan dia merebut wanita yang kau cintai. Jantung Qabil berdegup kencang, nafasnya memburu. Namun Qabil belum tahu caranya. Ia hanya tahu satu hal, ia harus menyingkirkan saudaranya. Dalam hatinya ia bergumam, ayah tak boleh tahu, tak seorang pun boleh melihat. Aku harus menemukan tempat tersembunyi. Sejak itu hidup Qabil berubah. Setiap langkahnya hanya dibayangi satu obsesi, mengikuti Habil, mencari saat yang tepat. Hingga suatu hari, Adam bersiap untuk pergi ke Makkah. Beliau berpesan kepada Qabil, anak-anakku, aku akan pergi ke Makkah. Qabil, aku titipkan kepadamu, Habil dan saudara-saudaramu. Kemudian pergilah Adam dan meninggalkan mereka dalam penjagaan Qabil. Kini kesempatan yang ditunggu-tunggu Qabil ada di hadapannya. Dengan kepergian sang ayah, ia merasa tak ada lagi penghalang. Di sebuah bukit yang sunyi, kedua saudara itu akhirnya berhadapan. Wajahnya dipenuhi amarah. Dengan suara lantang Qabil berkata, Allah telah menerima kurbanmu, tapi tidak dengan kurbanku. Itu berarti kau akan menikahi saudara kembarku. Aku tidak akan membiarkan ini terjadi. Aku akan membunuhmu. Mendengar itu, Habil menatap Qabil dengan tatapan yang tenang. Ia sama sekali tidak gentar ataupun takut. Justru dengan tenang dia menjawab sebagaimana yang diabadikan dalam Al-Quran. Jika engkau mengulurkan tanganmu untuk membunuhku, aku tidak akan mengulurkan tanganku untuk membunuhmu. Aku takut kepada Allah, Tuhan semesta alam. Allah hanya menerima dari orang-orang yang bertakwa. Perkataan yang keluar dari lisan Habil begitu menyejukkan, namun tidak bagi Qabil, sebab hatinya telah dinaungi kegelapan. Nafsu dan bisikan setan menutup telinganya. Qabil segera mengangkat batu besar, lalu menghantamkannya dengan sekuat tenaga. Habil tidak melawan, tidak mundur. Ia pasrah sepenuhnya kepada Allah. Dentuman keras menggema, darah Habil mengalir membasahi tanah bukit. Untuk pertama kalinya dalam sejarah, darah manusia tumpah di bumi. Qabil terdiam, tangannya berlumuran darah, hatinya kosong. Ia telah melakukan dosa pertama yang mengerikan, membunuh saudaranya sendiri. Dan demikianlah, pembunuhan pertama telah dilakukan. Ketakutan para malaikat ketika Adam diciptakan kini menjadi kenyataan. Manusia menumpahkan darah. Ketika Habil telah tiada, Qabil menatap jasad saudaranya dengan gemetar dan ketakutan. Ia bingung dan tidak tahu harus bagaimana. Kemudian Qabil mengangkat jasad Habil, membopongnya, lalu berjalan tanpa arah. Langkah demi langkah telah dilalui, hingga kelelahan menerpa kakinya. Akhirnya ia rebah, meletakkan jasad Habil di tanah, bingung dan putus asa. Tiba-tiba terdengar suara memecah keheningan. Qabil menoleh. 2 ekor gagak hitam tampak bertarung sengit di hadapannya. Paruh saling mematung, sayap saling menghantam, hingga akhirnya salah satunya tergeletak mati. Gagak yang masih hidup berhenti sejenak,
Lalu dengan paruh dan cakarnya mulai mengais. Ia menggali lubang di tanah keras, membuat liang. Dengan gesit ia menarik tubuh kawannya yang mati, menyeretnya, lalu meletakkannya ke dalam liang. Setelah itu, ia menimbun tanah di atasnya dengan cakarnya. Sebelum terbang pergi, gagak itu mengeluarkan suara parau nyaring seolah-olah meratap. Menyaksikan peristiwa yang barusan terjadi, seketika Qabil terpaku. Ia pun baru menyadari bahwa Allah telah mengirimkan seekor gagak untuk mengajarinya. Namun yang membuatnya menyesal bukanlah karena telah membunuh Habil, melainkan karena ia merasa hina. Seekor burung mampu menguburkan bangkainya, sementara ia sendiri tidak tahu apa yang harus dilakukan pada jasad saudaranya. Sebagaimana diabadikan dalam Al-Quran Surah Al-Maidah, ayat 31. Celaka aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, sehingga aku dapat menguburkan jenazah saudaraku. Maka Qabil pun menjadi salah satu dari mereka yang menyesal, bukan karena dosanya, tetapi karena kelemahannya sendiri. Ini adalah pelajaran pertama yang diterima Qabil. Ia sadar, bahkan seekor burung gagak mampu melakukan sesuatu yang tidak bisa ia lakukan. Padahal ia manusia, makhluk yang diberi akal. Dengan penuh rasa malu, Qabil mulai menggali tanah, membuat liang, lalu meletakkan jasad saudaranya di dalamnya dan menimbunnya dengan tanah. Habil telah tiada dan noda hitam pun tercetak dalam sejarah manusia. Qabil adalah orang pertama yang menumpahkan darah di bumi, dan dengan tindakannya itu, ia membuka jalan bagi pembunuhan hingga hari kiamat. Sebagaimana dijelaskan para ulama, setiap darah yang tertumpah setelahnya, sebagian dosanya kembali kepada Qabil. Karena dialah yang pertama kali menunjukkan jalan tersebut. Sejak darah Habil menodai bumi, Qabil tidak pernah sama lagi. Ayahnya Adam hanya bisa menangis. Air mata seorang nabi tak mampu membasuh noda darah yang ditinggalkan putranya. Namun manusia harus tetap berkembang. Maka, meski penuh ironi, Qabil akhirnya menikahi Labuda, saudari kembar Habil, perempuan yang sejak awal memang ditetapkan untuknya. Sungguh inilah takdir yang tak bisa ia hindari. Demi menolak pernikahan ini, ia menumpahkan darah saudaranya. Tapi akhirnya, ia tetap menikahi Labuda, hanya saja tanpa keberkahan. Hari-hari Qabil menjadi malam yang panjang. Setiap ia memandang wajah istrinya, bayangan Habil hadir. Setiap ia mendengar tangisan anaknya, terngiang-ngiang jeritan saudaranya yang meregang nyawa. Ia terusir dari keluarga, tak lagi dipandang oleh ayahnya. Adam memalingkan wajahnya, seakan bumi pun menolak kehadiran Qabil. Kemudian Qabil memutuskan untuk mengasingkan diri. Ia berjalan jauh, menanggung beban dosanya sendirian. Tanah yang ia pijak terasa asing. Langit yang menaunginya terasa berat. Tidurnya tidak pernah lelap. Mimpinya dipenuhi darah saudaranya sendiri. Dan begitulah Qabil, menghabiskan sisa usianya, tidak ada kehormatan, tidak ada keturunan yang mulia, hanya penyesalan, kesendirian, dan siksaan batin yang tiada henti. Hingga akhirnya ajal pun datang menjemputnya. Bukan dalam kedamaian, melainkan dalam derita yang panjang. Ia meninggal jauh dari ayahnya, jauh dari keluarganya, terasing di dunia yang dulu ia kotori dengan darah saudaranya sendiri. Tiada pelukan terakhir, tiada doa pengantar, hanya sunyi dan kehinaan yang menemaninya di detik-detik akhir kehidupannya. Perihal tentang kematian Qabil, para ulama meriwayatkannya berbeda-beda. Ada yang mengatakan Qabil mati terbunuh. Ada yang meriwayatkan bahwa ia tewas di tangan keturunannya sendiri. Dan ada pula yang menulis bahwa ia menghabiskan hidupnya dalam pengasingan hingga mati sendirian. Namun satu hal yang pasti, Qabil wafat dalam kehinaan. Ia hidup menanggung aib dan mati dengan dosa yang tidak berhenti mengalir. Sejarah mengenangnya sebagai manusia pertama yang menumpahkan darah di muka bumi. Sejak saat itu, setiap darah yang tertumpah tanpa hak, setiap nyawa yang melayang karena kebencian, dosa Qabil tetap mengalir, mengiringi sejarah umat manusia hingga akhir zaman. Demikianlah kisah tentang Qabil yang menjadi pelajaran penting bagi umat manusia. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.